Ganda, cepat kabarkan Datuk Surya. Tidak, Ketua. Saya tidak bisa tinggalkan. Dengar perintahku. Yang penting, kita harus selamatkan Datuk dan keluarganya. Tapi sudah, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Pergi. Kejar dia. Siap. Bagaimana dengan ini? Cocok. Ayo, lari. Hei, tunggu. Hei, tunggu. Lari kemana? Hei Ganda, sini. Bagaimana pertahanan kita? Mohon maaf, Ketua. Ya, jelaskan yang sebenarnya. Ketua Camar luka-luka parah. Dan para pendekar kita banyak yang gugur. Apa? Tidak mungkin. Bisa saja terjadi. Siapkan pendekar dan pengawal-pengawal. Pertahankan serangan mereka bila datang menyerbu. Perintah kami laksanakan dengan segera. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Baja? Sambut mereka. Dan jangan diberi ampun pada pendekar-pendekar yang mengkhianati datuk kita. Tidak semudah apa yang kau ucapkan, Baja. Mengapa tidak? Mereka terdiri dari pendekar-pendekar yang ampuh, ahli dalam pertempuran. Tidak seperti pendekar-pendekar kita. Sungguh aneh. Kalau kamu dapat berkata demikian, Sanca. Mengapa mesti heran? Bukankah kau dengar sendiri apa yang telah diucapkan oleh Ganda tadi? Ya. Tapi mengapa kau memuji ketangkasan mereka yang mengkhianati Datu? Jelas bukan? Itu berarti mereka lebih mahir dan tangkas. Berjiwa besar sebagai seorang satria. Dan bisa melumpuhkan lawan-lawannya dalam medan pertempuran. Seharusnya kita bangga dan mereka-mereka itu. Sanca. Siapa mereka dan siapa kita? Aku tidak peduli. Rupanya ada sesuatu yang tersimpan di dalam hati kecilmu, Sanca. Cukup! Bukan saatnya untuk bersilat lidah, Baja. Mereka adalah manusia-manusia seperti kita juga, bukan? Sekarang, aku mengerti, Sanca. Semenjak beberapa bulan yang lalu hingga kini, sifat dan kelakuanmu jauh dan sangat berbeda. Seolah-olah kau berpihak pada mereka itu. Itu hanya dugaan dan pikiranmu yang sedang kalut, Baja. Yang penting kita harus selamatkan Datu dan keluarganya. Siapkan kekuatan kita dan hadang mereka. Sanca. Maaf, Datu. Ada apa, Sanca?
Sebaiknya Datu dan keluarga segera menyingkir dari rumah ini. Terima kasih Sanca. Pergilah dan bawa mereka. Hanya kamu satu-satunya yang aku percayakan untuk melindungi dan menyelamatkan jiwanya dari segala bahaya yang akan terjadi. Tapi Datu, Pergilah. Demi tugasku yang dibebankan oleh seluruh rakyat, termasuk kamu. Aku akan pertahankan daerah ini hingga titik darah penghabisan. permisi Datu. Baik. Ya Allah, yang Maha Pengasih dan Penyayang, lindungilah keluarga kami dan seluruh rakyat kami dari mara bahaya. Amin. Tuanku, Ada apa ribut-ribut di luar, Sanca? kita harus segera meninggalkan rumah ini, Tuanku. Kenapa? Beberapa pendekar dan pengikut-pengikutnya telah berkhianat. Tapi bagaimana dengan Datuk? Saya telah diperintahkan untuk melindungi dan membawa rasa budi bersama Tuanku bersembunyi. Mari, Tuanku. Jalan ini, Sanca. Sanca, aku sangat letih, Sanca. Sabar dulu. Jangan di sini. Sebentar lagi, kita akan sampai di suatu tempat yang aman. Untuk berlindung dan beristirahat. Mari. Sebentar lagi kita akan sampai. Lepaskan aku, Sanca. Lepaskan. Tidak, Lepaskan. nanti kau jatuh. Aku masih kuat. Aku masih bisa jalan sendiri. Lepaskan. Lepaskan. Aduh. Maafkan aku. Biadab. Aku mengerti apa yang akan kau lakukan pada kesempatan ini. Ibu. Sanca, kasihanilah aku dan anak itu. Jangan, Sanca. Jangan. Suri, aku akan menolongmu. Baiklah. Tapi dengan hati yang bersih. Aku izinkan kau menolongku. Apa gunanya menolong jika imbalannya hanya terima kasih? Sanca, kau adalah satria.
dan satu-satunya pendekar yang sangat dipercayakan oleh Datuk. Ingat, perbuatan yang keji akan dimurkai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Beliau maha mengetahui. Daripada tertuduh yang tidak-tidak, mandi kepala basah. Apa boleh buat? Sanca! Jangan, Sanca! Jangan kau lakukan niat jahatmu itu, Sanca! Lihat, siapa yang ada di depan kita? Ibu! Ibu! Lepaskan! Lepaskan! Ibu! Ibu! Lebih baik kau tusukkan senjatamu dari kuil suci ini. Ibu! Ibu! Lebih baik aku mati dalam tanah daripada diriku kau nodai dengan benih yang haram. Ibu! Hanya itulah penjelasan ibumu kepada kakek. Tapi ingat, Patih, jangan sekali-kali kau menaruh dendam di dalam hatimu. Karena itu semua adalah takdir dari Tuhan. Ingat pesan kakek. Selama itu, ibumu tinggal bersama-sama kakek hingga melahirkan kau. Setelah kau berumur 4 tahun, ibumu bermohon pamit kepada kakek. Katanya, untuk mencari anaknya. Guru, Ya, apakah ibu tidak meninggalkan sesuatu pesan? Sampai hatikah ibuku tidak meninggalkan pesan? Percayalah, Guru. Aku tidak akan menuntut balas pada orang yang telah menodai ibu. bagus. Aku akan patuh dan setia pada Guru. Terutama pada sumpah yang aku ucapkan selagi aku menerima pelajaran dari Guru Ya, yang dengan rela dan ikhlas memberikannya. Percayalah, Guru. Aku berjanji. Patih, kakek merasa bangga atas ketabahan dan kejujuran hatimu, nak. Mari. Mari. Kakek benarkan. Gunakanlah kepandaianmu itu untuk kebenaran dan keadilan. Dan ingat, berikan bantuan kepada orang-orang yang lemah. Mengerti? Terima kasih, Guru. Mulai hari ini, kakek relakan dan merestuimu untuk pergi mencari ibu dan kakakmu. Tuhan Yang Maha Esa selalu berada di sisimu dan melindungi dari segala malapetaka dan mara bahaya yang akan menimpa dirimu. Bangun, anakku. Camkanlah semua pesan dan larangan yang akan menghancurkan dirimu, Patih. Demi Tuhan, kesemuanya itu akan aku patuhi. Oh ya, hampir kakek lupa. Hanya inilah warisannya. Terimalah. Simpanlah baik-baik. Dan gunakanlah sewaktu-waktu. Bila kau bertemu dengan seorang laki-laki yang mirip dengan keampuhan dan kebolehanmu dalam dunia persilatan, menurut pendapat ibumu, kakakmu sudah pasti dibawa oleh laki-laki yang pernah menodainya. Dia sangat mahir dalam ilmu persilatan dan berilmu tinggi. Kakek yakin segala apa yang ada pada laki-laki itu, terutama ilmunya, sudah pasti dia turunkan kepada kakakmu. Terima kasih atas segala penjelasan Guru. Pesan ibumu
pakailah selalu di lengan kirimu. Segala pesan dan doa restu guru akan mengiringi langkah dalam pengembaraanku. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo mundur, mundur cepat. Ayo lari, cepat, lari, ayo lari. Kenapa kau bunuh binatang itu? Ampunkan dosaku. Ampunkan. Hai orang muda, tidak ada gunanya kau menyesali perbuatanmu. Hai, tunggu. Jangan kau menipu aku dengan kelakuanmu yang usah itu. Kalau boleh aku tahu, siapa gerangan dan dari mana asalmu? Diam! Telah aku katakan tadi, perbuatanmu tidak lucu, ngerti? Sinaran matamu dan sifat serta badanmu itu, kau adalah seorang pendekar yang berbudi luhur. Arif dan bijak dalam segala tindakan dan perhitungan. Semua yang kau lakukan tadi berdasarkan pura-pura saja. Kenapa? Ya, benar. Jadi apa maumu? Terima kasih atas segala pertolonganmu. Sebagai seorang satria yang harus aku puja dan aku banggakan. Cukup. Permisi. Hai, nanti. Jangan menghina pada seorang yang mengucapkan terima kasih dengan ikhlas. Maafkan aku, pendekar muda. Aku tidak berniat melukaimu. Hanya ingin mencoba. Cukup. Aku bersedia menjalankan hukumanmu. Seandainya kau tidak memberikan maaf, mengapa tidak? Sekali kau mohon, sukma dan ragaku menerimanya.
Siapa namamu? Aku Purbasari. Kau? Rasapati. Ambillah. Ayo. Ambillah. Permisi. Sampai bertemu lagi. Tunggu sebentar. Ada apa lagi? Aku percaya seorang pendekar yang berbudi luhur tidak akan menyakiti hati sesamanya. Ucapanmu sangat berharga, bermakna. Namun, bukan itu sebenarnya yang kau maksudkan. Benar. Aku sangat tertarik pada diri seorang laki-laki yang mau menerima dan menghargai diri seseorang, walau dalam kenyataannya orang itu bersalah. Aku pun demikian. Sangat bangga pada setiap orang yang mau menerima kesalahannya. Maukah kau menerima tawaranku? Katakanlah, apa yang aku bisa terima dan tidaknya. Ada baiknya kau singgah di rumah kakekku, ya? Dengan senang hati, aku menerimanya. Mari ikut dengan aku. Tunggu. Ikuti mereka. Ayo. Cepat. Ada apa? Ada orang ikuti kita. Kita kehilangan jejak. Benar. Cari sampai dapat. Mengerti? Kau ke sana dan kamu ke sana. Cepat. Kau tunggu di sini. Aku ingin tahu apa yang akan diperbuatnya. Tidak, aku ingin membantumu. Jangan, dengar kataku. Baiklah, kalau itu kehendakmu. Hei, kawan. Apa maksudmu mengikuti kami? Aku hanya inginkan hartamu. Dan perempuan itu. Boleh. Tapi kau harus membelinya. Tanpa uang, aku bisa mendapatkannya. Jangan memaksa. Ini. Tunggu. Jangan kamu yang mengambilnya. Orang itu. Ngapa diam? Ambillah. Serang dia! Mau lari kemana? Apa?
Lari. Bangsat. Awas, Sari! Kau tidak apa-apa, Sari? Tidak, terima kasih. Mari. Nanti dulu. Bagaimana dengan orang itu? Kasihan. Jangan ganggu. Dia sedang istirahat. Mari. Cara kamu menghindari serangan dan menyerang cukup baik. Tapi masih ada beberapa syarat yang harus kau miliki. Kecantikan cukup menghiasi wajah sifat kewanitaanmu. Namun sayang, masih terlampau pagi. Terima kasih. Tapi apa salahnya? Alam impian dibelenggu cinta dalam bayangan. Oh ya, bagaimana? Jadi kau perkenalkan aku dengan kakekmu? Mengapa tidak? Mari. Tunggu. Pasti dia tahu kemana perginya. Kejar! Tunggu!
Ampun, Pak. Ampun. Bangun. Jawab yang benar. Apa kau melihat dua pendekar melintas di sini? Tidak. Tidak. Dusta. Sungguh, Pak. Sungguh. Bawa. Gantung dan bakar dia. Jangan. Jangan. Ampun. Tolong. Tolong, Pak. Ampun, Pak. Tolong. Tolong, Pak. Aduh. Ampun, Pak. Aduh. Aduh. Ampun, Pak. Pak, tolong. Pak, tolong. Aduh. Aduh. Sebaiknya kau jelaskan. Kemana larinya pendekar itu? Hah? Sungguh, Pak. Saya tidak pernah bertemu. Aduh. Jelaskan yang sebenar-benarnya. Kalau tidak, aku bakar kau. Ngerti? Ya, aku akan bebaskan kau. Tapi jelaskan dulu, mana perginya pendekar-pendekar itu? Ampun, Pak. Aku harus tolong dia dulu. Aduh. Jangan, Pak. Kalau tidak, sekarang juga aku bakar kau. Saya jangan dibakar, Pak. Tolong, Pak. Tolong. Maafkan saya, pendekar. Tolong saya dan teman-teman bersedia dan bersumpah asal kami dibebaskan. Baiklah. Dengan syarat, kalian harus jujur. Jadilah orang baik-baik, patuh, dan taat pada ajaran agama. Dan percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada umatnya yang bersedia untuk bertobat. Terima kasih, pendekar. Budimu sangat luhur, arif, dan bijaksana. Kami bersedia menjadi orang baik dan saling menolong sesamanya. Terima kasih, Pak. Pendekar. Terima. Cukup. Bukan di sini kau bertobat. Pergilah ke masjid. Alihkan wajahmu dan ringankan hatimu pada orang-orang yang miskin.
berikan amal sedekahmu pada mereka yang pantas menerimanya. Terima kasih, pendekar. Ya, mari ikut aku. Terima kasih. Aku tak sangka atas kemenanganmu dapat merobohkan dengan mudah penjahat-penjahat itu. Tidak seberapa dibandingkan dengan kamu. Mari. Benar. Semenjak ketua daerah kami meninggal, yang disebabkan serangan pendekar-pendekar yang berkhianat. Mulailah daerah dan dusun di mana-mana tidak tentram lagi. Huru-hara terjadi setiap hari karena keganasan daripada pendekar-pendekar yang mengambil alih kekuasaan Datuk Surya Jaya. Mohon maaf, kalau saya dibenarkan bertanya, apa tidak ada pendekar-pendekar lainnya yang berani bertindak, berkorban, demi kepentingan masyarakat? Menentang dan mengadakan perlawanan pada kaum dolim itu. Ya, seperti kakek umpamanya. Saya yakin, masih ada dari pendekar-pendekar lainnya yang patuh dan setia pada almarhum ketua daerah itu, bukan? Kakek, Benar, tapi belum saatnya anak muda. merebut kekuasaan hingga ajal sekalipun, itu adalah perbuatan satria yang sejati. Budinya luhur, arif dan bijaksana. Tidak semudah apa yang kau ucapkan, Sari. Mengapa tidak? Dengan adanya persatuan, pasti akan mendapat kemenangan. Persatuan seringkali mengalami perpecahan. Kalau ada orang-orang yang gila kedudukan, ingin disanjung, dipuja, seperti seorang laki-laki yang sangat dipercayai oleh almarhum ketua kakek. Itu namanya menggunting dalam lipatan. Maaf, kakek tidak dapat meneruskan. Kakek, dengan keterangan ini, saya dapat menyeberang jalan dan keluar dari alam yang gelap ke dunia yang terang. Kalau boleh kakek mengetahui, siapa anak yang sebenarnya? Dan dari mana asalmu? Justru karena itu, saya kehilangan dan kematian obor yang sebenarnya. Semenjak saya dilahirkan, saya belum pernah melihat dan mengetahui siapa kedua orang tua saya. Nama yang serupa dengan nama anak dari almarhum ketua kakek membuat kakek jadi penasaran. Nah, siapa nama ibumu, nak? Menurut penjelasan dari guru saya, namanya Suri Kencana. Adakah tanda-tanda yang dapat memperkuat kepercayaanku padamu, nak? Hanya inilah warisan dari orang tua saya.
buah padi, bersangkar emas burung merpati. Inikah kata bujana, pucuk dicinta, ulam yang tiba. Sanca, terimalah ini. Simpanlah baik-baik. Dan berikanlah padanya setelah dia cukup dewasa. Perintah akan saya laksanakan dengan setia. Mari tuanku. Hanya itulah yang dapat kakek uraikan. Hingga saat ini, kakek tidak mengetahui lagi di mana ibumu berada. Terima kasih. Kakek, Sari mohon maaf sebelumnya. Ada apa cucuku? Katakan. Bagaimana perasaan dan pendapat kakek saat ini? Tidak mudah cucuku. Sebelumnya, kakek harus mendapatkan beberapa pendekar yang masih setia untuk menanyakan pendapatnya masing-masing. Sari bersedia menemukan mereka. Tapi, di mana dan siapa gerangan dari pendekar-pendekar itu, kakek? Sudah kukatakan tadi, tidak mudah cucuku. Pertama, mereka tidak mengenalmu siapa. Kedua, kakek merasa khawatir akan dirimu, baik di perjalanan maupun berhadapan dengan mereka nantinya. Sari akan berusaha sedapat mungkin dan bersedia berkorban demi kepentingan bersama, kakek. Jangan, Sari. Sebagai seorang utusan, sangat berat menanggung resikonya. Saya bersedia untuk mendampinginya. Tidak, anak-anakku. Kakek bukannya tidak percaya pada kalian. Jangan. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Sabar. Berilah kakek kesempatan untuk berpikir dan melaksanakan rencana ini nantinya. Surat ini ditujukan padamu, nak. Benar. Mereka minta saya keluar dari sini. Tunggu. Hai orang-orang yang bersembunyi di luar. Tunjukkanlah kesatriaanmu serta sumpah janjimu sebagai pendekar. Hai, datang dan masuklah dengan salam persahabatan. Pintu kami terbuka dengan lebar. Seandainya aku berhadapan dengan pendekar-pendekar yang bisu, silakan. Apa keinginan kalian? Akan kami sambut dengan segala kenyataan. Hei, orang tua, bukannya kamu yang kami inginkan. Dalam rumah ini, akulah kepala keluarga. Dan akulah yang harus bertanggung jawab untuk menentukan segala sesuatunya. Kalau kalian enggak masuk, aku bersedia keluar untuk menemui kalian. Tidak ada artinya bagi kami untuk orang tua semacam kau. Ayo, cepat keluarkan pendekar muda itu. Cepat! Izinkanlah saya untuk memenuhi permintaan mereka. Tidak. Mereka terdiri dari orang-orang yang dolim, nak. Tapi, saya merasa terhina. Dengar kataku. Sari cucuku, bawa temanmu ke dalam. Baik, Kek. Ayo, pukul. Kita pancing mereka. Dan kamu duduk di sini. Hati-hati dan waspada. Mereka tidak akan berani masuk. Baik. Ayo, mari. Hai! Orang-orang yang berniat baik atau jahat, silakan masuk. Aku tinggalkan pemuda ini. Dan laksanakan keinginan kalian dengan sepuas hati. Aku tidak percaya dengan kata-kata setua bangka itu.
Benar. Kita tunggu saja di sini. Apa yang dia akan perbuat? Mana teman-teman yang lain? Mereka mengarang di sana. Awas. Ya, hati-hati. Kau perhatikan sana. Mari, ayo. Kau lihat itu? Ya, Kek. Ada orang menunggu. Kau tunggu di sini dan perhatikan mereka. Baik. Biar aku yang bereskan kedua penjahat ini. Tolong kakek, cepat. Ampun, Ketua Bratabaja. Ampun, ampun. Ampun, Siapa kau? Ketua. Dan dari mana kau mengetahui namaku? Ayo cepat dan buka topengmu. Baik. Hah? Bala? Ampun, Ketua. Apa yang harus saya lakukan? Sudah. Kita sesama umat manusia di dunia persilatan ini harus bersifat baik, jujur, dan saling bantu-membantu. Bukan untuk bermusuhan. Nah, yang sudah, biarlah berlalu. Tapi ingat, Tuhan Yang Maha Esa masih dapat memberikan dan membukakan pintu tobat untukmu dan kawan-kawan. Kakek, orang-orang seperti ini masih mau diberi ampun? Sari cucuku, kita tidak berhak untuk menghukum mereka. Aku tidak yakin kalau mereka ini akan menjadi orang baik-baik, kakek. Bagaimana kalau kita musnahkan saja mereka? Jangan, Sari. Jangan. Yang penting, kita telah bebaskan mereka. Dan kita tunjukkan ke arah jalan yang benar. Jalan yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, Ketua. Terima kasih. Sungguh arif dan bijaksana. Yang patut kami taati. Kami berjanji dan bersumpah akan mentaati segala perintah Ketua. Ingat, kalian jangan memuji. Ikutilah anjuran dan ajaran agama yang akan membimbing dan memberi petunjuk pada kita ke arah jalan yang benar. Nah, pergilah. Bawa teman-temanmu. Terima kasih, Ketua.
rupa-rupanya kalian sudah siap-siap. Sudah, Kek. Bersama restu dan doaku, kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kemenangan akan selalu berada di pihak yang jujur dan benar. Terima kasih. Semoga Allah akan mengabulkan doa serta membuktikan apa yang kita cita-citakan demi membela keadilan dan kebenaran. Mari. Dan bawalah adikmu, Purbasari, kemana kau pergi. Demi Tuhan Yang Maha Mengetahui, saya tidak akan sia-siakan kepercayaan ini. Terima kasih. Saya permisi. Assalamualaikum. Kakek. Cucuku, silakan pergi. Terima kasih, Kek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih jauhkah tempat yang kita tuju, Pati? Aku pun belum dapat memastikannya. Ada apa, Sari? Sayang, aku dilahirkan menjadi seorang wanita. Seandainya laki-laki, apa perlu kita istirahat? Aku setuju kalau itu kehendakmu. Tidak. Sebelum matahari terbenam, kita harus mendapatkan tempat untuk berteduh. Mari. Mereka rupanya sedang mengadakan sayembara. Perhatikan yang benar, Sari. Ada beberapa orang yang sedang menanti saat kematianmu. Kau jangan mempermainkan aku, Pati. Hentikan sebentar. Perhatian. Perhatian. Kalau orang-orang ini masih mempertahankan dirinya dan tidak mau memberikan keterangan, kalian akan melihat kematian mereka sebentar lagi. Awas, barang siapa yang berani bergerak dan meninggalkan tempat ini akan mengalami nasib yang sama seperti mereka-mereka itu. Sari, terlambat berarti mereka akan menemukan ajalnya. Dan kau, Bukul, cepat bersembunyi pohon itu. Baik, pendekar. Mari. Tunggu! Siapa yang memberi izin kalian berdua berada di tengah lapangan ini? Maaf. Apa kiranya kami boleh turut mengikuti sayembara, Tuanku? Ya, dan apa syarat-syaratnya? Sayembara? Siapa gerangan kalian?
Dan dari mana asalmu? Kami pengembara, Tuanku. Dan si cantik ini, adikmu? Bukan. Kenapa? Boleh, tapi serahkan wanita ini padaku. Bagaimana? Boleh saja. Asal Tuanku bisa, silakan. Pati, apa artinya ini? Kau akan serahkan aku pada si berdebak ini? Maaf, Tuanku. Maaf. Sari, kau belum mengerti apa yang dimaksud oleh Tuanku. Itulah syarat-syaratnya. Setuju bukan? Nah, Tuanku, sebelumnya kami mohon diberitahukan. Mengenai apa? Yang mana terlebih dahulu harus aku lakukan? Apa yang itu? Apa artinya ini? Guntur, Bala, dan kau Tigor. Ampun, Datuk. Kami dengan tiba-tiba mendapat serangan dari 2 orang pendekar yang tidak dikenal. Juga dengan bantuan dari masyarakat yang kebetulan menyaksikan. Bodoh! Siapa kedua orang itu? Dan di mana mereka sekarang, ha? Ampun, Datuk. Mungkin mereka masih berada di daerah itu. Atau... Apa? Katakan! Cepat, jelaskan! Aku tidak mengira kalau kalian dapat dikalahkan 2 pendekar itu. Bodoh! Siapa mereka? Maaf, Datuk. Saya tidak mengenalnya. Seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hanya dengan seorang perempuan kalian dapat dilumpuhkan. Sungguh memalukan. Ada apa ya? Licik. Benar-benar licik. Pendekar yang kita banggakan bisa kalah oleh seorang perempuan. Apa itu benar, Bala? Ampun, Datuk. Bersama seorang pendekar laki-laki, pengawal-pengawal kita dapat dihancurkan. Apa yang kalian dapat dari perempuan itu? Rayuan. Ayah, biarkan saya memberi pelajaran pada orang-orang itu. Sabar, anakku. Kita harus selidiki siapa gerangan mereka. Tapi ayah, orang-orang yang berbahaya itu tidak bisa dibiarkan. Baiklah. Tapi kalau dapat, jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Inilah saatnya untuk mencoba ilmu yang ayah turunkan. Bala, Tigor, lindungi anakku dan bawa serta pendekar-pendekar yang mahir. Mengerti? Siap, Datuk. Segala perintah kami laksanakan dengan baik. Permisi, ayah. Ya. Beginilah, Bukul. Kalau hidup pengembara. Apa kau tidak jemu? Sudah nasibku. Kenapa? Aku mengerti. Siapa yang kau maksudkan sebenarnya? Diriku bukan? Mengapa aku harus pikirkan orang lain? Sedangkan diriku mengalami nasib yang serupa dengan itu. Jadi kau lupa dengan janji setiamu pada kakekku? Dalam hatiku, tidak pernah mengatakan demikian. Dan selama dalam perjalanan, adakah aku pernah berbuat yang tidak-tidak? Maksudmu dengan aku? Ya, kira-kira begitulah. Baru sekarang kau bisa mengatakannya.
Apa selama ini ada wanita lain yang kau pikirkan? Mengapa diam? Sebaiknya kau berterus terang, Bukul. Soalnya saya belum mengerti, Pendekar. Aku dapat menerka dan dapat membaca di raut wajahmu. Tersimpan suatu rahasia yang enggan engkau ucapkan selama ini. Seharusnya dengan air kau berkaca muka, bukan dengan api yang ada di hadapanmu. Sari, pernahkah kau mendengar suara dari bulu perindu? Ya, kenapa? Dapatkah benda itu melagu tanpa diembus sang bayu? Sahdu, rangkaian kata pujangga yang selalu membayang menggoda mata. Kata-katamu cukup takabur. Coba sekarang kalahkan aku. Perlukah istirahat dalam perkelahian? Aturan mana itu? Bukan itu yang kumaksud. Apa? Itu. Ini yang kau maksud? Ya. Benda itu sangat penting bagiku. Apa setan? Hah? Dari mana kau dapat benda itu? Ibuku, Suri Kencana. Suri Kencana. Bagaimana perasaanmu?
Apa tindakanmu sekarang? Tunggu. Bagaimana? Kita cari laki-laki itu. Aku kira kau tahu di mana dia sekarang. Di mana? Kita bikin perhitungan padanya. Tunggu. Mengapa? Suri Kencana yang mengandung dan melahirkan aku. Tetapi, yang mendidik dan membesarkan aku... Apa maksudmu? Sudahlah. Lupakan saja semuanya itu. Tidak. Atau aku akan paksa kau dengan kekerasan. Di mana laki-laki itu? Baiklah. Sebagai seorang laki-laki sejati, kau harus dapat menahan diri dan perhitungan yang matang. Bagaimana? Baiklah. Syaratmu kuterima. Sebaiknya kau ikut aku. Kemana? Ke rumahku. Kau bisa tinggal sesukamu. Banyak yang harus kuceritakan padamu. Mari. Tunggu. Apa lagi? Bagaimana dengan kawanku? Oh. Ayo, cepat. Lepaskan mereka. Maksud, bebaskan cepat. Bala, hentikan. Tepat. Kalian cuma berani menyergap. Sari, Apa artinya semua ini? sudahlah Sari. Tapi, Sudahlah. Nanti pun kau akan mengerti. Mari. Ayo Sari. Inikah orang yang Satria yang tangguh itu? Bukan, Ayah. Orang yang kita cari telah pergi. Jadi, siapa mereka? Kami pengembara. Dan ini adikku Purbasari. Kenapa bajumu? Kena duri di hutan, Ayah. Mereka di pihak kita. Dan akan memperkuat pertahanan kita, Ayah. Bagus. Kalian tinggallah di sini. Anakku, bawa tamu kita agar mereka beristirahat tenang. Lain waktu, kita mengadakan pembicaraan khusus. Baik, Ayah. Mari. Silakan istirahat dengan tenang. Silakan. Terima kasih. tanpa tujuan, untuk apa kita tinggal di sini? Kau perhatikan laki-laki tua itu. Dengan goresan di wajahnya. Aku benci, muak melihat tampang si tua itu. Ya, tampang seperti itulah mengingatkan aku pada cerita guru. Maksudmu? Dialah orang yang kita cari. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Kita hajar mereka. Sabarlah, Sari. Jangan gegabah. Sekarang belum waktunya kita bertindak. Kapan? Tugas kita lah menyelidiki lebih lanjut.
Siapa? Bala, Datuk. Masuk. Ada apa, Bala? Maaf, Datuk. Bagus. Hentikan. Tunggu. Baik, aku akan mengampunimu. Bahkan membebaskan dirimu dari semua siksa ini. Asal kau jawab dua pertanyaanku. Dengarkan. Siapa sebenarnya kawanmu yang laki-laki itu, ha? Orang biasa, tuanku. Dia penolong hamba. Lalu, apa saja yang tersimpan dalam buntelan kawanmu itu, ha? Hamba tidak tahu, tuanku. Jawab! Sungguh, tuanku. Baik, tapi kau harus tahu. Bukan itu jawaban yang kuminta. Ampun, tuanku. Ampun. Jawab. Ampun. Apa yang ada dalam buntelan itu? Sungguh, tuanku. Hamba tidak tahu. Susah! Kau lihat itu! Datuk, bagaimana kalau... Sudahlah. Masih ada cara lain untuk memaksa dia bicara. Bawa si manis. Baik, Datuk. Datuk. Ya, ada. Lepaskan. Ampun, tuanku. Hamba takut, tuanku. Jangan. Hamba takut, tuanku. Sekali pagut bisa ular ini. Bisa membawa kematianmu. Jangan dibunuh, tuanku. Katakan. Baik, tuanku. Ampun, tuanku. Jangan dibunuh, tuanku. Hamba takut, tuanku. Ampun. Ampun, tuanku. Kau kencing ya? Tidak, tuanku. Itu apa? Air. Air. Ayo katakan. Dan jangan coba menipu aku. Anu, tuanku. Cuma baju dan gelang. Gelang? Benar, tuanku. Gelang tangan. Bagus. Rupanya kau masih suka makan ya? Bebaskan dia. Baik. Walau bagaimanapun, kita harus cari dia. Atau kau tunggu, aku yang pergi. Tunggu. Aku yakin dia pasti dalam bahaya. Apa kau tidak sayang padanya? Mengapa tidak? Iya, tunggu apa lagi? Aduh. Bukul. Dari mana saja kau? Dapur. Kau membuat kami jadi cemas. Masuk. Baiklah. Ku ucapkan terima kasih atas kesediaanmu. Terima kasih. Rasa budi anakku. Bawalah sekarang juga ke tempat latihan. Dan kenalkan kepada pendekar-pendekar lainnya. Baik, Ayah. Ayo.
Rasapati. Mau mencuri ya? Ucapanmu merdu didengar, sesuai dengan wajahmu yang cantik. Ya, sebaliknya, niat buruk di hatimu serupa dengan cacat di wajahmu. Apa maksudmu? Tanyakan saja pada dirimu sendiri. Kau menuduh aku mencuri. Apa kau kira benda itu berharga? Berharga atau tidak, ku minta kau keluar. Kau keliru, manis. Aku sangat senang padamu. Cukup. Tidak pemalu. Rupamu saja manusia. Tapi sifat kelakuanmu seperti binatang. Biadab. Ada apa, Sari? Ayahmu, Kenapa? kau lihat perbuatannya. Seperti apa yang pernah dia lakukan terhadap ibumu. Sari, Cukup jelas, bukan? Pohon pisang tidak akan berbuah untuk kedua kalinya. Ketentraman desa ini wajib kau pulihkan, Budi. jadi apa yang harus aku lakukan? Terserah pada pendapatmu. Sayang, aku tidak dibenarkan untuk membalas dendam. Menghancurkan semua kedoliman Allah meredoi demi menegakkan keadilan dan kebenaran. Dosa! Semua kata-katamu tidak benar. Ayah, daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah. Noda dan dosa yang membeku pada tubuh ayah selama ini, hanya kematianlah yang dapat menebusnya. Budi, jasaku tidak sedikit merawatmu. Ya, merawat, bahkan mendidiknya. Tetapi setelah kau hianati ayahnya dan kau nodai Ibu Suri Kencana, lalu dengan keji kau rampas kekuasaannya, itukah suatu jasa? Cukup! Aku sudah mengerti siapa kalian sebenarnya. Tapi ingat, jangan menyesal. Tunggu apa lagi? Sari! Sari! Sari, Aku tidak butuh pertolonganmu.
Lihat itu. Rupamu saja jantan, tapi hatimu betina. Dia bukan ayahmu. Tunggu apa lagi? Sari. Perbuatan yang najis, terkutuk. Mengapa diam? Bantu dia. Bantu. Serang dia. Bantu! Habis riwayatmu hari ini. Ayo, Papi, cepat. Cepat lari. Lari. Budi, minggir kau. Ayah, jangan menambah beban dosamu lagi. Apa maksudmu? Pengawal, bunuh dia. Siap, Datuk. Mari. Budi, apa artinya ini? Itu dia.
Tunggu, Ayah. Berilah kesempatan padaku untuk menjelaskan yang sebenarnya. Apa? Kau lihat sendiri. Apa yang telah terjadi pada diriku. Buka matamu. Aku pernah mengatakan, kalian jangan menyesal. Tapi, Ayah, Tutup mulutmu. Ayah, dia adikku Rasapati. Apa? Ya, tidak ada ampun. Termasuk perempuan itu. Jangan, Ayah. Aku bersedia menjadi penggantinya. Bunuhlah aku. Bunuhlah aku! Pati, maafkanlah aku. Pati. Pati. Sari, kau harus bangga. Pati telah menunjukkan kesatriaannya. Budi, lindungilah Sari. Dia harus selamanya di sini. Oh, ya. Pati. 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 Akulah ayahmu, nak. Panggillah aku ayah, Pati.